Di balik gemerlap memajunya teknologi dan peradaban kita hari ini, ada kisah-kisah kelam dari masa lalu yang seringkali sengaja dikubur. Kota-kota metropolitan kuno yang pernah ada di puncak kejayaannya, kota yang penuh gemerlap dan harta, tiba-tiba lenyap. Tinggal puing dan debu. Nama-nama kota ini abadi bukan karena kemegahannya, tapi karena kehancurannya yang benar-benar spektakuler dan bikin merinding. Hari ini, kita bakal membedah catatan sejarah, menyusuri jejak kelima kota ini, dan melihat langsung bagaimana alam semesta, atas kehendak Sang Pencipta, meratakan kesombongan manusia yang udah benar-benar melampaui batas. Siap untuk perjalanan ini? Mari kita mulai. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kalian bayangin. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah kota yang bergelimang harta, sangat makmur, tiap malam penuh dengan tawa dan pesta pora, lalu tiba-tiba lenyap begitu aja tanpa sisa, literally dalam satu malam? Ini bukan mitos ya, bukan juga naskah film fiksi ilmiah. Ini adalah realitas sejarah yang sangat-sangat mengerikan. Sebuah bukti nyata betapa tipisnya batas antara kesombongan manusia dan kehancuran mutlak yang bisa datang kapan aja secara tiba-tiba. Oke, kita masuk ke pembahasan utama kita. Misteri 5 kota terkutuk, runtuhnya kesombongan. Perhentian pertama kita, Pompei. Terkubur abu panas, bencana Vesuvius. Kita akan jalan-jalan sebentar ke kota pelabuhan Romawi kuno yang luar biasa ikonik ini. Letaknya ada di Italia, tepat di bawah kaki Gunung Vesuvius. Karena lokasinya itu, tanah di sana subur banget. Di abad ke-7 sebelum Masehi, kota ini jadi pusat ekonomi yang super makmur dengan hamparan kebun anggur sejauh mata memandang. Tapi di balik semua uang dan kemewahan itu, ada sisi gelap yang sangat pekat. Kontras di kota ini tuh bener-bener gila. Di satu sisi, alam ngasih mereka kekayaan tanpa batas. Tapi di sisi lain, Pompei punya reputasi kelam sebagai kota maksiat. Coba bayangin, di kota yang luasnya cuma 12 km persegi, ingat ya, cuma 12 km persegi. Dengan 15.000 penduduk, ada sekitar 35 rumah bordil. Prostitusi di sana nggak cuma dilegalkan, tapi difasilitasi penuh. Ada petunjuk arah berupa pahatan eksplisit di jalan-jalan kotanya. Tarifnya, wah, gak masuk akal murahnya, bahkan lebih murah dari harga seperempat gelas anggur. Penyimpangan ekstrim udah jadi pemandangan sehari-hari yang dianggap biasa aja. Moralitas di kota ini benar-benar udah mati total. Dan alam pun akhirnya merespon. Tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, Vesuvius yang udah berabad-abad diem, tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Pas tengah hari, kolom abu panas dan batu apung menyembur sampai 33 km ke langit. Siang bolong seketika berubah jadi gelap gulita kayak malam. Orang-orang panik, susah nafas. Terus puncaknya, di malam hari, awan panas piroklastik berkecepatan tinggi nyapu bersih seisi kota. 2.000 nyawa melayang detik itu juga, membeku dalam posisi yang merekam kepanikan dan kengerian terakhir mereka. Pompei beserta segala kesombongannya terkubur dan dilupakan selama ribuan tahun. Nah, dari Italia kita beralih ke Timur Tengah. Kita masuk ke Sodom dan Ashabur Ros, kehancuran bertahap. Kita mulai dari kaum Ashabur Ros dulu. Mereka ini adalah komunitas kaya di Jazirah Arab yang sumber kehidupannya berpusat di sebuah sumur raksasa. Tapi ironisnya, bukannya bersyukur sama Sang Pencipta, mereka malah nyembah sebuah pohon cemara raksasa di dekat sumur itu. Pas ada utusan Tuhan datang buat ngingetin, mereka malah ngejek dan melawan mati-matian. Akhirnya, hukuman turun, tapi nggak instan. Ini semacam penyiksaan bertahap, mulai dari kekeringan ekstrim, terus air sumur kebanggaan mereka tiba-tiba tercemar dan bau busuk, disusul gempa bumi dahsyat, sampai akhirnya tanah amblas dan menelan seluruh kota ke dalam sumur itu sendiri. Benar-benar sebuah ironi yang mematikan. Kisah yang nggak kalah horor terjadi di Lembah Laut Mati. Ya, selamat datang di Sodom. Lembah ini dulunya tanah impian, subur banget, banyak mata air dan jadi pusat perdagangan yang sibuk. Tapi kekayaan ini bikin mereka buta. Penduduk Sodom nggak cuma hobi ngerampok dengan sadis di jalanan, tapi mereka juga pelopor penyimpangan seksual yang benar-benar ngelanggar fitrah manusia. Waktu Nabi Lut datang buat ngelurusin mereka, tebak apa respons mereka? Mereka cuma ketawa. Peringatan itu dianggap lelucon belaka. Sampai akhirnya, puncak pembangkangan itu terjadi. Pas malaikat menyamar jadi pemuda tampan ke rumah Nabi Lut, warga Sodom yang dikuasai nafsu malah ngepung rumah itu. Di detik itulah azab dimulai. Mata para pengepung itu seketika dibutakan. Suasana malam itu pasti mencekam banget. Lalu pas menjelang subuh, setelah Nabi Lut dan pengikutnya pergi dari kota, langit nurunin hujan batu yang membinasakan. Gempa super dahsyat mengguncang dan kengerian utamanya, kota itu benar-benar dibalik. Bagian atas kota dihempaskan ke bawah. Siapapun yang berani menantang peringatan Sang Pencipta habis rata dengan tanah. Sekarang, mari kita bawa misteri ini lebih dekat ke rumah kita sendiri. Legetang, gunung yang terbang.
bencana di Tanah Jawa. Kisah ini ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dulu ada desa makmur banget namanya Legetang. Secara pertanian, tanah mereka tuh ibarat surga. Bayangin aja, semangka yang biasanya cuma 6 kilo, di sana bisa tumbuh raksasa sampai 12 kilo. Warganya banyak yang jadi saudagar kaya raya. Tapi ya gitu, kekayaan malah dipakai buat foya-foya. Hampir tiap malam desa ini diwarnai suara gamelan buat mengiringi pesta pora, judi, mabuk-mabukan, sampai pergaulan bebas yang liar banget. Maksiat udah mendarah daging, bahkan sampai ada catatan tentang inses antara anak dan ibu kandung. Mereka benar-benar udah nginjak-nginjak batas kewajaran. Nah, yang lucunya mereka ini ngerasa pinter. Pas hewan-hewan liar mulai turun dari Gunung Pengamun-amun sebagai tanda bahaya alam, warga malah bikin proyek gotong royong. Selama 70 hari berturut-turut, mereka gali parit raksasa buat nahan kalau ada longsor. Mereka pikir, dengan perhitungan matematis dan kerja fisik, mereka bisa mengelabui takdir alam. Sombong banget kan? Tapi, alam punya cara main yang di luar nalar. Tanggal 17 April 1955, badai petir super ngeri menerjang kawasan itu. Pas tengah malam, bunyi ledakan yang memekakkan telinga terdengar menggema. Dan besok paginya, warga desa tetangga kaget setengah mati. Desa Legetang hilang. Rata tertimbun tanah. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, tanahnya itu bukan ngalir lewat parit yang mereka gali selama 70 hari itu. Enggak. Puncak Gunung Pengamun-amun itu seolah diterbangkan, ngelewatin lembah, dan dijatuhkan tepat di atas desa Legetang. Secara sains mungkin membingungkan, tapi faktanya lebih dari 300 warga terkubur hidup-hidup dalam hitungan detik. Untuk cerita terakhir kita hari ini, kita terbang lagi ke Arab Saudi. Madain Soleh, istana runtuh, kesombongan kaum Thamud. Kaum Thamud ini secara harfiah adalah arsitek-arsitek jenius di masanya. Otot dan otak mereka luar biasa kuat, buat mahat gunung batu utuh jadi istana dan rumah yang super megah. Sayangnya, kejeniusan arsitektur ini nggak sejalan sama spiritualitas mereka. Kesombongan mereka udah sampai ke ubun-ubun. Ngerasa paling hebat secara fisik, mereka nolak mentah-mentah ajakan Nabi Soleh dan milih buat nyembah batu berhala yang ya mereka pahat sendiri. Kesombongan mereka mencapai puncaknya waktu mereka nantang minta dikasih keajaiban. Muncul deh mujizat, seekor unta betina keluar dari dalam batu karang dan susunya cukup buat ngasih minum satu kota. Syaratnya cuma satu, kasih unta ini giliran buat minum air di sumber air. Gampang kan? Tapi karena hati mereka udah dipenuhi kebencian dan keserakahan, mereka malah ngebantai unta mujizat itu dengan brutal. Dan tindakan durhaka inilah yang nge-trigger alarm terakhir. Nabi Saleh langsung kasih vonis tegas. Kalian punya waktu 3 hari sebelum azab benar-benar datang meratakan kalian. Coba bayangin horor psikologisnya nunggu kematian selama 3 hari. Detik demi detik pasti kerasa lama banget. Dan begitu tenggat waktunya habis, bumi di bawah mereka bergetar hebat. Gempa bumi raksasa menghantam, dibarengi suara ledakan dari langit yang suaranya begitu keras sampai-sampai memecahkan organ dalam mereka. Mereka mati seketika. Bangsa yang tadinya ngerasa paling tangguh dengan benteng batu yang katanya nggak bisa ditembus, akhirnya mati bergelimpangan, bagaikan daun kering di dalam istana kebanggaan mereka sendiri. Nah, dari semua cerita tadi, kita masuk ke bagian krusial. Pelajaran bagi era modern, refleksi masa kini. Kita udah jalan-jalan dari debu vulkanik Pompei sampai ke Istana Batu Madain Saleh. Terus apa hubungannya sama kita yang hidup di era modern pakai gadget canggih ini? Kalau kita perhatiin, ada pola yang selalu berulang dari kehancuran 5 kota tadi. Pertama, kesombongan yang kelewat batas, ngerasa paling kaya, paling pinter, dan kebal dari apapun. Kedua, kebiasaan nyuekin peringatan, mau itu peringatan alam atau peringatan dari Tuhan. Dan ketiga, ini yang paling parah, menormalisasi maksiat dan kebobrokan moral. Jadi, takeaway buat kita hari ini adalah, mau secanggih apapun teknologi kita, setebal apapun bentang perlindungan kita, dan sebanyak apapun uang kita, itu semua nggak bakal bisa nyelamatin masyarakat yang udah kehilangan kompas moralnya. Sebagai penutup pemaparan hari ini, mari kita renungkan satu kutipan dari Al-Quran yang merangkum nasib bangsa-bangsa sombong ini. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Sebuah kalimat yang singkat, tapi bobot sejarah dan moralnya begitu luar biasa berat. Ini adalah pengingat abadi bahwa keseimbangan moral adalah pondasi paling utama bagi peradaban manapun. Sejarah itu guru yang paling jujur, asalkan kita mau dengar dan belajar darinya.
Nah, kalau penjelasan hari ini berhasil bikin kalian penasaran, merinding, dan dapat insight baru, pastikan kalian pencet tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa tinggalkan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel Ilmu Tanpa Batas bisa terus menyingkap lebih banyak misteri sejarah buat kalian. Sampai jumpa di penelusuran fakta dan misteri seru lainnya. Ingat selalu, sejarah ada bukan untuk cuma dibaca lalu dilupakan, melainkan untuk dijadikan cermin bagi kehidupan kita hari ini.